Langsung kita singkat KW channel aja ya teman. Oke teman, kali ini di channel ini akan menceritakan alur cerita yang singkat dan jelas mengenai film tentang perburuan harta karun. Menurut KW channel ini film bagus banget teman-teman. Ciamik ciak botek lah pokoknya. Karena film ini lengkap, ada action, komedi, dan percintaan jadi satu bungkus di film ini. Oke teman, sebelum kita mulai, saya kasih waktu 3 detik untuk subscribe channel ini. Biar kalian gak ketinggalan dengan pilihan film-film terbaik yang hanya di channel ini. Oke, saya hitung 3 detik untuk subscribe ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Ayo langsung kita menuju fantasi di film ini. Yang diperankan oleh Matthew McConaughey adalah seorang pemburu harta karun. Ia dan sang istri sedang memburu harta karun selama 8 tahun ini. Mereka berburu kapal Aurelia milik Spanyol, tapi belum mendapatkannya. Sekarang Finn mencari bersama temannya Alphonse, pada saat Finn sedang asyik mencari kapal Aurelia di bawah laut. Tanpa disadari kapalnya sudah terbakar dan tenggelam karena konsleting kompresor yang digunakan untuk menyalakan alat untuk mencari harta itu. Kapal Finn tenggelam tepat di belakang mereka, tapi Finn dan Alphonse tidak menyadarinya. Mereka mengira hanya barang besar yang sengaja dibuang. Setelah kapal tenggelam, banyak serpihan-serpihan berterbangan. Salah satunya pecahan piring yang diyakini milik kerajaan Spanyol. Finn sangat senang. Segera Finn dan Alphonse naik ke permukaan. Finn benar-benar meyakini bahwa sebentar lagi ia akan menemukan harta karun itu. Lama-kelamaan mereka melihat sekeliling mereka. Mereka merasa ada yang aneh. Mereka baru sadar ternyata kapal Finn sudah tidak ada. Dan mereka baru sadar bahwa yang tadi tenggelam ke dasar laut itu kapal miliknya. Finn segera menyelam ke dasar laut. Melihat keadaan kapalnya, Finn sudah tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya menyelamatkan fotonya bersama istrinya. Tak lama kemudian ada perahu datang. Mereka disuruh naik ke perahu. Di perahu ini adalah anak buah dari Big Bunny. Big Bunny adalah seseorang yang memberikan hutang agar Finn dapat mencari harta karun Aurelia dan mereka dapat membaginya. Sementara itu Tess, istri Finn, bekerja di kapal pesiar mewah milik Nigel Honeycutt. Tess terpaksa harus bekerja di sini untuk membiayai hidupnya dan kembali ke Chicago. Untuk kembali ke sekolah dan hidup dengan layak. Selain itu sebenarnya ia juga sedih akan perceraian yang akan terjadi dengan Finn. Bosnya sudah mengetahui ia akan bercerai. Dan Tess meminta izin agar besok ia akan pergi ke pengadilan untuk sidang perceraian. Dan bosnya mengizinkan. Sementara itu sesampainya Finn di tepi pantai. Finn segera menemui Big Bunny untuk menjelaskan bagaimana cara melanjutkan pencarian harta karun ini karena kapal Finn tenggelam. Finn menunjukkan piring yang ia temukan di dasar laut tadi. Ia meyakinkan Big Bunny bahwa sebentar lagi pasti harta karun Aurelia pasti ketemu. Ini sudah ada tandanya, tinggal mencarinya lebih detail lagi. Big Bunny masih kesal pada Finn. Lalu ia menyuruh anak buahnya menyingkirkan Finn. Lalu Finn dibawa oleh anak buah Big Bunny ke tengah laut. Ia akan dibuang dengan diikat kakinya dengan rantai. Finn hanya menyampaikan pesan untuk istrinya, yang besok akan menjadi mantan istrinya. Finn mengira mereka akan iba. Ternyata mereka berusaha mendorong Finn ke laut. Finn memberontak. Ia mendorong 2 anak buah Big Bunny. Tapi ia tetap tidak berdaya, karena tidak bisa bergerak bebas. Akhirnya Finn terjatuh. Finn berusaha menahan diri berpegang pada pinggiran kapal mereka, tapi tidak berhasil. Dan mereka meninggalkan Finn di tengah laut. Tapi bersenang-senang. Finn meminta bantuan mereka dan mereka bersedia mengantar Finn ke pinggir laut. Finn merasa senang karena mereka juga memperlakukan Finn dengan baik. Sementara di pengadilan hakim, Tess, pengacara Tess, dan pengacara Finn sudah berkumpul. Mereka hanya tinggal menunggu Finn. Tess semakin kesal pada Finn karena ia tidak menepati janjinya. Jika dalam beberapa menit ia tidak datang maka perceraian akan dikabulkan. Finn sudah sampai di pinggir laut. Kemudian ia berlari bergegas pergi ke pengadilan. Alasan Tess meminta bercerai dengan Finn karena Finn tidak dewasa, tidak bertanggung jawab dan terlalu terobsesi dengan harta karun Aurelia hingga 8 tahun. Dan karena obsesinya itu mereka harus mempunyai banyak hutang. Akhirnya Finn tiba di pengadilan dalam keadaan baju di badan basah dan kelelahan karena berlari.
Finn langsung mengajukan keberatan untuk bercerai dengan Tess karena mereka masih saling mencintai. Finn berjanji jika mereka bersama lagi, ia akan melakukan apa saja yang membuat Tess bahagia, serta akan mendatangi penasehat pernikahan. Lalu Tess meminta Finn ikut dirinya ke Chicago bersamanya seperti yang Finn telah janjikan pada Tess. Finn menjawab dengan ragu-ragu. Dan Tess menyadari bahwa Finn lebih terobsesi pada kapal Aurelia daripada dirinya, menurut hukum Florida karena Finn terlambat dari waktu yang ditentukan. Berarti mereka sudah bercerai, dan Tess berhak atas apa yang dia inginkan. Finn terlihat kecewa dan sedih. Lalu Tess meninggalkan ruangan untuk pergi. Finn menyusul Tess keluar. Ia ingin menceritakan suatu kabar bahwa ia dan Alphonse menemukan jejak di mana kapal Aurelia itu tenggelam. Tess tidak percaya begitu saja. Ia meminta bukti. Finn hanya mengatakan bahwa serpihan piring itu di suatu tempat. Dia tidak menceritakan kalau piring itu di tangan Big Bunny. Finn meminta kertas dan bolpen karena dia akan menggambarkannya untuk Tess. Tapi Tess tidak dapat percaya lagi dengan Finn. Lalu Tess meninggalkan Finn. Intinya Tess sudah lelah harus hidup seperti ini. Ia ingin melanjutkan hidupnya, kembali ke Chicago, melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang yang ia suka. Finn mengatakan dari mana ia akan mendapatkan uang untuk kembali ke Chicago dan bersekolah. Tess menjawab akan memperbaiki kapal milik mereka dan menjualnya. Karena setelah bercerai kapal itu menjadi milik Tess. Tess tidak tahu bahwa kapal mereka sudah terbakar dan tenggelam. Lalu Finn membisikkan sesuatu ke telinga Tess. Seketika itu Tess langsung pergi. Tapi Tess kembali meminjam tongkat milik kakek-kakek yang sedang duduk di taman. Dan memukulkan pada Finn. Dan Finn terjatuh. Lalu Tess pergi meninggalkan Finn. Tess kembali ke tempatnya bekerja dan ia benar-benar kesal pada Finn. Sesampainya di kapal ia kembali melihat gambar yang sudah digambarkan oleh Finn. Dia mencocokkan dengan foto piring milik kerajaan Spanyol. Ternyata apa yang digambarkan Finn itu memang benar-benar mirip dengan di foto itu. Finn terlihat sedih karena ia bercerai dengan Tess. Ia masih menyimpan fotonya dengan Tess. Lalu ia masuk ke dalam sebuah bar. Di sana ada Alphonse yang juga sedang minum. Finn bercerita panjang lebar pada Alphonse. Tapi untuk sekarang dia tidak bisa berpikir dengan baik karena habis bercerai. Tess khawatir bahwa Finn akan memperhatikan kapal mewah ini karena ia sangat butuh dana untuk melanjutkan pencarian harta karunnya. Selain itu Tess juga khawatir kalau ia mengetahui kalau Tess bekerja di kapal itu. Tess meyakini dirinya bahwa kapal mewah ini akan mulai menjauh meninggalkan pelabuhan karena urusannya sudah selesai. Di bar Alphonse memberikan saran pada Finn. Alphonse bertanya apa Finn melihat kapal mewah di dermaga. Ternyata Finn tidak memperhatikan. Alphonse menceritakan bahwa pemilik kapal itu adalah orang kaya raya. Sementara di kapal Tess terlihat sangat gelisah. Ia menyampaikan pada bosnya bahwa urusannya di sini sudah selesai dan mereka dapat berlayar lagi. Tapi Nigel sang bos belum mau pergi karena ia harus menunggu putrinya di situ. Putrinya akan datang menggunakan helikopter. Stella sampai putrinya akan berbelanja barang-barang dulu. Mendengar itu Tess bertambah panik karena pasti Finn dapat merencanakan sesuatu. Di bar Alphonse masih bercerita panjang lebar mengenai Nigel pemilik kapal mewah tersebut. Tak lama mereka mendengar suara helikopter. Dan Alphonse mengatakan itu pasti putri pemilik kapal mewah itu. Semua orang membicarakannya. Finn keluar melihat helikopter itu dan pasti di kepalanya sudah ada rencana. Finn berjalan mengikuti helikopter itu. Ia tidak memperhatikan kalau ia melewati Big Bunny dan anak buahnya yang juga sedang berjalan di situ. Di kapal Nigel sedang menunggu putrinya datang. Nigel sangat bahagia melihat putrinya datang. Dan putrinya merasa senang berada di kapal milik ayahnya. Finn mengikuti helikopter Gemma menggunakan perahu karet. Tak lama kemudian putrinya yang bernama Gemma pergi menggunakan speedboat untuk berbelanja di daratan. Saat di tengah laut, tiba-tiba topi Gemma terbang. Finn yang sedang berada di situ berusaha mengambil hati Gemma. Ia dengan gerak cepat mengambil topi Gemma walau dengan resiko. Gemma senang topinya diselamatkan oleh Finn. Dengan tidak sengaja perahu karet milik Finn tertabrak oleh kapal bot milik Gemma. Finn terluka dan Gemma membawa Finn ke kapal milik ayahnya. Mereka mengobati Finn, dan untuk membalas budi Finn, Nigel mengajak Finn untuk makan malam dengan mereka. Sementara menunggu sampai makan malam. Tak lama kemudian pengemudi kapal bot mengembalikan ponsel milik Gem kepada Nigel. Dengan tidak sengaja Nigel membaca isi ponsel itu dan Nigel merasa sedikit kecewa. Sementara Big Bunny masih penasaran dengan harta karun Aurelia. Kemudian dia menemui Mo Fitch yang merupakan mantan mentor Finn dan sekarang merupakan pesaing bisnis.
Ia mengajak Movich untuk melanjutkan mencari harta karun Aurelia dengan menunjukkan piring yang ditemukan oleh Finn. Sementara itu tiba waktunya Finn bersama Nigel dan Gem untuk makan malam. Tess sudah siap menyajikan makan malam untuk bosnya, putrinya dan tamu bosnya. Tess tidak mengetahui bahwa tamu bosnya adalah Finn. Saat akan menyajikan makanannya, Tess melihat ke arah Finn dan ia kaget. Karena panik ia menjatuhkan makanannya dan pergi meninggalkan meja. Nigel merasa bahwa Tess dan Finn sudah kenal dekat. Lalu selesai makan malam, Nigel menanyai Finn. Lalu Finn mulai bercerita awal mula mereka bertemu. Mereka saling kagum satu sama lainnya. Finn bercerita dari A sampai Z, dan akhirnya Finn menceritakan tentang kapal Aurelia itu dan mengajak Nigel untuk bekerja sama dan membagi harta itu bersama. Nigel bertanya pada putrinya, malah putrinya menyetujui dan menginginkan belajar menyelam. Gem ini orangnya sedikit polos dan bodoh, tetapi hatinya sebenarnya sangat baik. Keesokan harinya Alphonse datang ke kapal Nigel. Mereka akan bekerja sama dalam satu tim untuk mencari keberadaan kapal Aurelia. Dan mereka berangkat menuju tempat Finn menemukan serpihan piring dari kerajaan Spanyol. Mereka hampir sampai di tempat Finn menemukan serpihan itu. Finn menunjukkan pulau itu, dan Gemma mengatakan bahwa pulau itu milik Big Bunny. Tess menjadi panik karena bagaimana mereka bisa mencari harta karun itu sedangkan itu berada dekat pulau Big Bunny. Pasti Big Bunny mengawasi sekitaran pulau itu. Dan Big Bunny akan membunuh mereka bukan karena harta karun tapi karena hutang mereka yang belum lunas. Finn berusaha menenangkan Tess. Tak lama kemudian Gemma memberitahu bahwa di depan ada kapal kecil lainnya yang sedang berhenti. Ternyata itu kapal Mo. Mo siap mencari kapal Aurelia juga berdasarkan informasi dari Big Bunny. Finn mencari akal untuk menyingkirkan Mo. Mereka mendekat ke kapal Mo. Nigel menyapa Mo, diikuti Tess dan Alphonse. Mereka tidak tahu dengan rencana Finn. Lalu dengan tidak sengaja Tess melihat Finn di dasar laut. Lalu ia menyuruh Alphonse mengalihkan Mo sementara ia merencanakan sesuatu. Kemudian Tess menuju kamar Gemma dan memanggil Gemma untuk membantunya. Gemma yang masih kesal karena dikatakan bodoh oleh Tess menolak. Namun Tess merayunya bahwa hanya dia yang dapat menyelesaikan masalah ini. Kemudian Gemma percaya dan mengikuti Tess. Gemma disuruh mengeluarkan keahliannya pura-pura menggoda para pria yang ada di kapal milik Mo. Gemma mulai melancarkan aksinya. Anak buah Mo mulai terpancing oleh godaan Gemma dan mereka senang karena mereka mengenal Gemma adalah artis. Jarang-jarang ada pemandangan artis di tengah laut. Dengan tidak sengaja Gemma melihat ke dasar laut. Dan ia berteriak itu Finn. Seketika itu Mo dan anak buahnya tersadar bahwa Finn akan berbuat sesuatu. Lalu ada seseorang yang menekan tombol bom bawah laut. Dan Finn terlempar ke atas dan pedang yang ia pegang terbang. Dan hampir mengenai Gemma. Finn mendarat tepat di depan Mo. Mo memperingatkannya agar ia menjauhi tempat ini. Karena ia dan Big Bunny sudah ada perjanjian. Finn kembali di kapal dengan kecewa. Malam harinya mereka duduk bersama membahas hari ini dan kelanjutan misi mereka. Tidak lama kemudian Finn dan Tess sama-sama berpamitan akan istirahat. Alphonse sampai terkaget, sedangkan Nigel dan Gemma akan tidur. Mereka akan bermain dan mengobrol bersama. Finn pamit kepada Gemma dengan mencium dahi Gemma. Sepertinya Tess cemburu. Gemma dan Nigel melanjutkan sebuah game. Sambil mengobrol, mereka bermain game sambil bertaruh. Siapa yang kalah akan memberikan uang pada yang menang. Ternyata Gemma menang terus dan Gemma menagih janji ayahnya jika ia menang akan mendapat uang. Lalu ayahnya berkata memang Gemma mewarisi semua bakat ibunya terutama menghabiskan uangnya. Lalu Gemma tersinggung ia pergi meninggalkan ayahnya. Sepanjang malam Finn gelisah. Ia mencari rencana untuk mengambil harta karun itu. Begitu juga dengan Tess. Ia juga tidak bisa tidur memikirkan Finn. Lalu ia menyelinap ke kamar Finn dan menceritakan rencananya. Tapi lama-kelamaan mengapa tidak ada yang menanggapinya. Lalu ia menyalakan lampu di kamar Finn. Ternyata Finn sedang tidak ada di kamarnya. Ia melihat ke belakang kapal dan benar saja Finn sedang pergi ke pinggir laut. Tess berpikir keras tentang apa yang sedang direncanakan oleh Finn. Finn pergi ke bar milik Big Bunny. Ia mencari Big Bunny untuk berbicara mengenai harta karun kapal Aurelia. Ternyata Big Bunny tidak ada di sana. Malah ia dipukul hingga pingsan oleh anak buah Big Bunny. Kemudian mereka membawa Finn ke tempat Big Bunny. Setelah itu Finn sadar, di hadapannya sudah ada Big Bunny. Ia bernegosiasi dengan Big Bunny. Tetapi mereka tidak menemukan jalan keluar. Finn kembali dengan kecewa. Finn kembali ke kapal Nigel. Pada saat sesampainya di sana, ia dikagetkan oleh suara Tess. Ternyata Tess sedang menunggunya di sana. Tess tahu Finn menemui Big Bunny. Tess menanyakan jumlah hutang Finn.
Singkat cerita, Finn menceritakan semua dan membuat Tess kecewa karena Finn tidak pernah berterus terang padanya selama ini. Keesokan harinya mereka mulai mencari harta karun itu dengan menyelam. Nigel menanyakan mengapa muka Finn luka. Finn hanya menjawab bahwa seseorang memukulnya dengan tongkat kriket. Dan Gemma masih sangat kesal dengan ayahnya. Terlihat dari mukanya. Mereka menyelam tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka beristirahat untuk pencarian besok hari. Sementara itu Gemma seperti bersikap dingin pada ayahnya. Pada saat ayahnya memintanya menemaninya, Gemma menolaknya. Dan ia kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Mo meledakkan rangkaian yang sudah ia rangkai di dasar laut. Finn dan yang lainnya melihat dari jauh. Begitu juga dengan Big Bunny yang terus mengawasi menggunakan pesawat pribadinya. Pada malam hari mereka pergi ke pinggir pantai untuk duduk-duduk di kafe. Pada saat itu sedang hujan badai. Tak lama kemudian kapten kapal Nigel datang. Ia mengatakan harus memindahkan kapalnya ke pantai utara karena badai. Setelah mendapat jawaban dari Nigel, kapten kapal itu pergi. Mereka terus bertukar pendapat. Lalu Gemma terceplos bahwa kita sudah mendekati pantainya. Seketika itu Finn bangkit dan mengejar kapten kapal itu. Kemudian ia menanyakan mengapa kita harus ke pantai utara. Kapten berkata bahwa di sana tidak ada karang. Lalu mereka kembali ke kapal. Finn merencanakan pergi menyelam di laut dekat pantai itu. Ia melakukan taruhan dengan Tess. Karena Tess tidak yakin ia akan menemukan sesuatu. Tess menerima tantangan itu. Lalu Tess juga bergegas ikut dengan Finn karena ia tidak mau melewatkan taruhannya itu. Setelah itu mereka menemukan Aurelia di dasar laut. Mereka merasa senang. Mereka harus menyembunyikannya agar tidak ada yang tahu. Lalu mereka akan mulai mencari besok harinya. Keesokan harinya tim mereka mulai menyusuri pantai mengumpulkan barang-barang yang ada di pantai. Tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga. Tess dan Finn berpikir keras. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Mungkin Sebastian meninggalkan catatan di gereja. Tanpa mereka sadari mereka sedang diawasi dari jauh oleh anak buah Big Bunny. Mereka kembali menuju kapal Nigel. Gemma mengejutkan yang lainnya. Gemma senang karena ternyata kapal milik ayahnya ada namanya tercantum di situ. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya melakukan itu. Lalu ia pergi memeluk ayahnya dan ia baru menyadari bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Sore harinya Finn dan Tess pergi ke gereja untuk menemukan dokumen itu. Sesampainya di sana mereka meminta izin pada pastor untuk mencari sesuatu di gereja itu. Setelah diizinkan mereka mulai membongkar dan menemukan yang mereka cari. Mereka mencari hingga larut malam. Akhirnya mereka menemukan yang mereka cari. Mereka harus mencari kuburan yang batu nisannya bertuliskan Aurelia. Mereka merasa senang karena menganggap sudah mulai menemukan titik terang di mana harta karun itu berada. Lalu mereka keluar mencari kuburan yang dimaksud. Mereka hampir putus asa karena tidak mendapatkan nisan yang dimaksud. Kemudian Tess tersandung sebuah batu. Kemudian ia melihat ternyata batu itu bertulisan Aurelia. Mereka sangat senang karena kuburan itu sudah ditemukan. Finn mulai menggali dan menemukan sebuah tong. Mereka mengira tong itu sudah berisi harta karun itu. Ternyata di dalamnya berisi buku lagi. Mereka harus membaca buku itu dan mencari petunjuknya di buku itu. Akhirnya mereka menemukan tempat yang dimaksud oleh Sebastian. Seketika itu Big Bunny muncul berusaha menyerang mereka. Lalu mereka lari menggunakan motor. Karena panik dan tidak tahu arah mereka memasuki seperti hutan-hutan. Tess jatuh dari motor. Finn jatuh ke jurang dan terlihat motornya meledak. Tess dan yang lainnya mengira Finn pasti sudah mati. Tess merasa sedih. Padahal Finn masih hidup, hanya motornya yang terbakar. Tess dibawa ke Big Bunny. Paginya Tess dan anak buah Big Bunny pergi tempat yang dimasuk. Lubang yang dimaksud akan mengeluarkan semburan dalam beberapa menit. Tess disuruh turun ke bawah. Dengan dipaksa, Tess turun, mereka mengikat tali di pinggangnya dan memberikan dia sebuah senter. Setelah sampai di bawah, Tess meminta mereka karena tidak ada apa-apa di bawahnya. Anak buah Big Bunny malah membuang talinya ke dalam. Tess berusaha menyelam dan akhirnya ia menemukan di bawah memang ada banyak harta karun. Tess harus mencari tempat persembunyian sebelum air itu menyembur. Saatnya air menyembur. Air menyembur bersama koin-koin emas. Anak buah Big Bunny senang. Mereka lalu mengabari Big Bunny untuk menyiapkan semuanya. Sementara di tempat lain, Finn menghubungi Mo untuk meminta bantuan karena Tess dalam bahaya. Mereka sudah menemukan harta karun itu. Finn menyusul menuju tempat harta karun itu. Kemudian ia melihat Tess. Ia langsung ikut masuk bersama Tess. Ternyata Tess diserang oleh anak buah Big Bunny. Finn berusaha melepaskan Tess. Akhirnya mereka berhasil lolos dari satu anak buah Big Bunny. Dan anak buah Big Bunny itu mati karena tersembur.
Lalu Tess melihatkan semuanya pada Finn. Finn senang mereka akhirnya menemukan harta karun itu. Tak lama kemudian Mo datang bersama yang lainnya. Big Bunny melihat Mo dan lainnya. Ia berusaha menyingkirkan Mo tapi tidak berhasil. Singkat cerita, Finn dan Tess berhasil keluar dari semburan itu. Big Bunny berusaha melarikan diri dengan menyandera Tess di dalam pesawat. Gemma datang menggunakan motorbot. Finn meminta ia mengantarkannya mendekati pesawat air milik Big Bunny. Finn berhasil ada di kaki pesawat itu. Dan ia berusaha untuk masuk ke dalam pesawat itu. Big Bunny berusaha menembak Finn. Tanpa disadari oleh Big Bunny. Ternyata Tess sudah sadar. Tess menendang Big Bunny keluar dari pesawat. Big Bunny jatuh ke laut tapi ia berhasil menembak pesawat sehingga tangki bensin pesawat itu bocor. Finn berusaha mengendalikan pesawat itu agar tidak jatuh. Pada saat bersamaan di saat panik-paniknya mereka menyatakan cinta mereka. Finn dan Tess berhasil hidup walau pesawat hancur. Finn dan Tess merasa bahagia, begitu juga yang lainnya. Mereka berhasil mengumpulkan semua harta karun itu. Mereka membagi harta karun itu dengan rata. Yang menjadi sejarah mereka letakkan di museum yang mereka dirikan. Akhirnya semua dapat hidup bahagia.